Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Reflina, NIM 182300047, jurusan Akuntansi, dosen Bapak Febriandi Ananda, SEMSI. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang pelaporan keberlanjutan lingkungan perusahaan dalam konteks budaya nasional. 1. Pendahuluan. Pelaporan keberlanjutan lingkungan perusahaan atau CESR telah menjadi praktik manajerial yang tersebar luas di seluruh perusahaan di seluruh dunia. Sebagai respons dari tekanan yang semakin besar yang diberikan oleh para pemangku kepentingan. Pada dasarnya, pemangku kepentingan mengharuskan organisasi berperilaku dengan cara yang ramah lingkungan untuk memungkinkan umat manusia tetap berada dalam batas-batas planet. Di bawah skenario ini, perusahaan secara bertahap memperluas cakupan dan tingkat informasi lingkungan mereka sebagai alat nilai tambah. Sebagai akibat dari fenomena ini, banyak akademisi bertujuan untuk mengatasi pendorong praktik CESR. Namun, pengaruh faktor spesifik negara pada CESR kurang diteliti. Dengan cara ini, beberapa penulis mengklaim perlunya penelitian lebih lanjut yang berfokus pada penangkap bagaimana perusahaan menyesuaikan kebijakan CESR mereka dengan peraturan nasional atau lingkungan kelembagaan yang berbeda, bahkan menyikapi cara itu budaya nasional. Landasan teori. Pemangku-pemangku kepentingan berfokus pada organisasi yang menanggapi tuntutan pemangku kepentingan mereka untuk keunggulan kompetitif dan kelangsungan hidup. Teori stakeholder termasuk pelanggan, pemasok, karyawan masyarakat, dan masyarakat umum. Selain manajer, pemegang saham, dan kreditor, yaitu tidak hanya sebuah perusahaan pemegang saham sendiri, tetapi juga kelompok-kelompok yang memiliki semacam kepentingan di dalamnya. Bahkan teori stakeholder menawarkan bentuk baru dari pemahaman manajerial, cara baru untuk mengatur pemikiran tentang firms dengan tanggung jawab, menyarankan bahwa kebutuhan pemegang saham tidak dapat dipenuhi tanpa memuaskan kebutuhan pemangku kepentingan lainnya. Keuntungan dan penciptaan nilai bagi pemegang saham tidak lagi menjadi satu-satunya tujuan manajemen, melainkan mereka harus diperoleh melalui atau bersama-sama dengan jaringan nilai-nilai pemangku kepentingan lainnya. Di antaranya adalah tuntutan dan kebutuhan terkait perilaku sosial dan lingkungan berkelanjutan. Budaya nasional, keputusan perusahaan, dan pelaporan lingkungan. Budaya terdiri dari nilai-nilai tertentu yang membentuk perilaku manusia dan persepsi kita tentang dunia. Menurut budaya, bertindak sebagai kerangka kerja yang memungkinkan kita untuk memahami peristiwa yang signifikan berasal dari beberapa kelompok manusia pengalaman umum. Menetapkan bahwa praktik budaya adalah perilaku karakteristik yang ditampilkan oleh kebanyakan orang dalam suatu budaya seperti yang diamati oleh anggota budaya itu. Umumnya, pemangku kepentingan dari negara yang berbeda memiliki harapan yang berbeda tentang keputusan perusahaan sebagai akibat dari kondisi budaya yang berbeda yang menghasilkan nilai dan praktik pribadi yang berbeda. Sastra tinjauan yang berbeda, penulis telah meneliti apakah budaya nasional memengaruhi VRMS, inisiatif dan praktik CSR, menetapkan bahwa ketika jarak kekuasaan yang rendah, penghindaran ketidakpastian yang rendah, feminitas dan orientasi jangka panjang adalah norma dan nilai yang berlaku dalam satu masyarakat. Perusahaan biasanya menunjukkan sikap proaktif dan positif terhadap keterlibatan pemangku kepentingan. Sebaliknya, dalam masyarakat yang dicirikan oleh jarak kekuasaan yang tinggi, penghindaran ketidakpastian yang tinggi, maskulinitas, dan orientasi jangka pendek, perusahaan cenderung mengadopsi perilaku perusahaan yang tidak berkomitmen dengan prinsip dan praktik manajemen pemangku kepentingan. Dengan cara ini, menunjukkan bahwa perusahaan yang beroperasi di negara-negara hukum perdata lebih mungkin untuk mendorong praktik pelaporan keberlanjutan dan membahas bahwa perusahaan dari negara-negara dengan orientasi pemangku kepentingan mengeluarkan lebih banyak kualitas informasi keberlanjutan.
yang lebih tinggi daripada perusahaan dari negara-negara dengan penekanan yang lemah pada isu-isu sosial dan orientasi yang lebih besar terhadap pemegang saham. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.